Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Kode Etik Psikologi. Di sini kami akan menjelaskan pasal Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu pasal 31 sampai 35 beserta dengan contoh pengaplikasiannya. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Iza Saumi Azizah dengan NIM 1511421040, Prati Indah Hadianti NIM 1511421041, Muhammad Irfan Nadri Arozi 1511421042, Devani Agustina dengan NIM 1511421043, Imro'atun Najah 1511421044, dan Alvinda Aurelianisa 1511421045. Berikut adalah penjelasan dari kami. Saya akan menjelaskan mengenai pasal 31 yang berbunyi, pernyataan melalui media menjelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi harus sangat berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada publik melalui media baik cetak maupun elektronik, supaya pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang telah didapatkan, dikaji berdasarkan konsisten terhadap kode etik, pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis dan konsep praktis psikologi yang benar. Pada asas praduga tak bersalah, pertimbangan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal pada buku kode etik, dan pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat pada pasal 61 buku kode etik. Contoh pengaplikasian pasalnya yaitu, seorang mahasiswa psikolog diminta untuk memberikan pendapatnya oleh suatu media terkait salah satu fenomena yang ada. Media tersebut lalu menuliskan pendapatnya sebagai seorang psikolog. Sekalipun nantinya mahasiswa tersebut akan menjadi seorang psikolog, tetapi pada statusnya saat ini bukan merupakan seorang psikolog, sehingga mahasiswa tersebut harus mengklarifikasi dan sebisa mungkin mencegah agar tidak memberikan informasi yang menipu masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pasal 32 Kode Etik Psikologi Indonesia tentang iklan diri yang berlebihan, yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Contoh aplikasi dari pasal 32 adalah hasil riset menunjukkan jumlah penderita gangguan jiwa naik hingga 100% pada pertengahan 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbagai gangguan jiwa seringkali tidak terdeteksi sejak awal. Segera deteksi sebelum terlambat. Paket pemeriksaan psikologis untuk mendeteksi gangguan jiwa. Keakuratan hingga 99%. Dapatkan harga khusus jika Anda mengajak satu orang teman. Penawaran terbatas. Tentang pasal 33 Kode Etik dan contohnya. Pada pasal 33 yang berbunyi penjelasan biaya dan batasan, menjelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi harus menjunjung tinggi profesionalitas dan terus meningkatkan kompetensi. Dengan kata lain, psikolog dan ilmuwan psikolog perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologinya kepada para klien harus disesuaikan dengan keahlian, kewenangan, dan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Seperti saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada pengguna layanan secara rinci terkait hak dan kewajiban masing-masing, termaksud biaya layanan psikologi yang disediakannya, sesuai dengan kompetensi dan profesional yang dimiliki, dan dapat menggunakan berbagai cara seperti tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan psikologi yang telah dilaksanakan. Jika klien tidak memberikan imbalan sesuai dengan apa yang telah disepakati, tidak boleh menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat hanya karena belum dibayar. Selanjutnya, tidak boleh menyetujui klien dengan permintaan pelayanan yang melanggar kode etik, maka haram baginya imbalan tersebut. Dan terakhir, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, maka psikolog atau ilmuwan psikologi diperbolehkan untuk memberikan layanan secara sukarela atau gratis, namun dengan tetap menjunjung profesionalitas. Contohnya, saat seseorang datang untuk melakukan tes inteligensi, sebelum dilakukan tes, sudah ada penjelasan tentang prosedur yang akan dijalani sesuai dengan tes yang dilakukan dan biaya dalam pelayanan tersebut.
Saya akan menjelaskan pasal 34 yang berbunyi, rujukan biaya menjelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikolog membagi imbalan dengan profesional lain, atasan dan bawahan, harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan pelayanan dilakukan. Contoh pengaplikasian pasalnya yaitu, ada seorang psikolog yang sedang menangani klien dengan diagnosa bipolar dan dalam penanganannya ia membutuhkan bantuan dari asisten psikolog untuk membantunya dalam penanganan tersebut. Namun, sebelum hal itu dilakukan, psikolog dan asisten psikolog harus membuat kontrak guna pembagian biaya kontribusi secara adil. Apabila proses penanganan tersebut telah selesai, asisten psikolog akan diberikan biaya yang sesuai pada kontrak yang telah disetujui bersama dengan psikolog tersebut. Saya akan menjelaskan pasal 35. Pada pasal 35 yang berbunyi keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana menjelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Contoh aplikasi pasalnya, seorang klien datang melakukan konsultasi ke psikolog A dan membayar mahal untuk layanan psikologi yang telah didapatkannya. Namun, psikolog A melakukan pemeriksaan secara asal-asalan dan tidak memberikan data yang akurat kepada klien tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.